all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Anak perempuan jauh lebih teliti daripada laki-laki, terutama mereka yang baru saja jatuh cinta. Wang Donger mendiskriminasi Wang Qiwer dan penampilannya yang identik. Saat ini, diskriminasi ini tumbuh lebih dalam. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan tubuhnya berubah sedikit kaku. Itu karena dia melihat pakaian bernoda darah Wang Qiwer bertebaran di seluruh tempatnya. Potongan-potongan itu dulunya bagian dari pakaiannya. Lalu ketika dia berpikir sampai di sini, dia tidak tahan lagi. Dia berjalan di depan Tess dan mengintip. Saat dia mengintip, dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Han Ruoruo juga berada di samping tenda. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi tentu saja dia tidak bisa menjaga perimeter. Dia jelas melihat apa yang dilakukan Wang Donger. Dia bergegas beberapa langkah dan berbisik, "Donger, jangan berpikir membabi buta. Masalahnya kritis, dan dia harus beradaptasi." Tampaknya mereka telah melalui lebih dari satu pertarungan. Saya percaya perkelahian itu juga cukup intens. Wang Qiwer pasti menderita luka-luka. Lihatlah betapa berdarah pakaiannya. Orang normal akan mati karena kehilangan banyak darah. Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik Huo Yuhao sebelum dia menjawab, "Sister Ruoruo, saya tidak berpikir secara membabi buta. Saya percaya pada Yuhao. Dia bukan tipe orang seperti itu." Petik 2. Han Ruoruo menatap matanya dan terpana menyadari bahwa dia mengenakan ekspresi yang jelas dan serius saat dia mengatakan itu. Mata biru mudanya sangat indah. Dia tidak bisa membantu tetapi membelai kepala wanita yang lebih muda dan tersenyum. "Huo Yuhao benar-benar beruntung memiliki pacar seperti kamu. Jika saya seorang pria, saya akan memberikan segalanya untuk menantangnya untuk Anda. Namun, Anda perlu memperhatikan pria Anda sesekali. Sementara Yuhao bukan pria tampan, bakatnya tidak bisa ditandingi oleh kebanyakan orang. Ada banyak gadis yang akan ia tarik." Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata dengan lembut, "Aku percaya padanya." Han Ruoruo memeluknya dan tidak mengatakan apapun. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao lagi dan berkata kepada Kai Meier dengan lembut, "Din Kai, bagaimana kabar Yuhao?" Kai Meier benar-benar santai pada saat ini, dan menjawab, "Dia baik-baik saja. Tubuhnya sedikit lemah, dan kekuatan jiwanya hampir sepenuhnya habis. Namun, sebenarnya tidak ada luka pada dirinya. Seharusnya tidak ada masalah. Dia hanya perlu waktu untuk istirahat sebelum pulih." Petik 2. Wang Donger memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia berkata, "Lihatlah dia juga." Kai Meier tercengang. Meskipun dia tidak bersama tim sebelumnya, dia tahu tentang konflik antara Wang Donger dan Wang Qiwer. Agar Wang Donger mengucapkan kata-kata seperti itu mengungkapkan kebaikannya. Baik, Kai Meier mendatangi Wang Qiwer dan memindahkannya lebih jauh ke tenda, jauh dari kaki Huo Yuhao. Setelah itu, dia merangkak ke tenda dan mengangkat tubuh Wang Qiwer. Wang Donger mengambil tenda portabelnya sendiri dan memindahkan Huo Yuhao ke dalam sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Setelah menyelesaikan ini, dia juga merasakan gelombang kelelahan. "Ah!" Seruan Kai Meier mengejutkan semua orang. Wang Donger bergegas ke tenda untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar Kai Meier berteriak, "Lukanya serius. Luka-luka ini semuanya fatal. Tapi mereka dijahit dengan baik, dan kehilangan darah terhenti tepat waktu. Tanda-tanda tubuhnya normal. Untungnya, luka-lukanya tidak lagi fatal, meskipun luka-lukanya masih serius." Petik 2. Setelah beberapa waktu, Kai Meier keluar dari tenda. Dia berkata,
mereka memang bertemu musuh yang kuat. Namun, saya tidak tahu apakah itu adalah pekerjaan tuan-tuan roh jahat itu. Tempat ini cukup jauh dari tempat kami berada. Saya menduga bahwa makhluk jiwa mati ini harus melawan mereka. Wang Qiwer menderita beberapa luka mematikan. Untungnya, kehilangan darahnya terhenti tepat waktu, dan dia berhasil mempertahankan hidupnya. Selain itu, tampaknya ada kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya yang mendukung kesembuhannya, dan dia sangat tangguh secara fisik. Dengan istirahat yang cukup, dia bisa pulih. Dia telah diubah menjadi pakaian Huo Yuhao. Saya kira dia membantu menjahit luka-lukanya. Anak ini sangat teliti. Dia memang seorang insinyur jiwa, luka-luka diikat dengan baik. Donger, dia harus beradaptasi mengingat situasi. Jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Aku memikirkan hal-hal ketika aku melihatnya sebelumnya, tapi aku baik-baik saja sekarang. Saya percaya pada Yu Hao. Dia bukan tipe orang seperti itu. Petik 2. Kai Meier tersenyum sebelum berkata, baiklah. Guis, ambil kesempatan ini untuk istirahat. Saya akan menjaga tempat ini malam ini. Hari ini benar-benar membebani kita semua. Petik 2. Zhang Lexuan tersenyum dan menjawab, untungnya, Anda ada di sini, dan semua orang selamat. Kai Meier menjawab, yang paling penting adalah semua orang aman. Lexuan, kamu lelah juga. Pergi dan istirahatlah. Petik 2. Zhang Lexuan mengakui kata-katanya dan menjawab, baiklah. Saya akan mengambil alih untuk Anda dalam 2 jam. Petik 2. Semua orang mengepung 2 tenda dan duduk sebelum memasuki kondisi kultivasi mereka. Wang Donger menjaga tenda Huo Yuhao. Dia tidak melihat tenda Wang Qiwer lagi. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak terganggu dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Wang Donger adalah wanita yang pintar. Kekuatan terbesar seorang wanita yang cerdas adalah bahwa dia tidak akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa banyak hal pasti terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer sepanjang hari, dan mereka pasti telah melalui banyak perkelahian sengit. Namun, dia hanya senang bahwa dia berhasil bertahan. Selanjutnya, dia telah berbicara dari lubuk hatinya barusan. Karena dia mengerti Huo Yuhao, dia benar-benar percaya padanya. Dengan kepercayaan ini, dia secara alami tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia juga tidak ingin tahu apa yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelumnya. Selama dia baik-baik saja, dia puas. Tidak bisa dihindari bagi wanita untuk merasa cemburu. Namun, yang cerdas dan percaya diri lebih tahan dalam aspek ini. Untuk beberapa alasan, Wang Donger merasa lebih berpikiran terbuka setelah sakit hati sementara setelah dia melihat Wang Qiwer dengan pakaian Huo Yuhao. Dia tahu bahwa dia sangat memperhatikan Wang Qiwer sebelumnya karena mereka terlihat identik. Dia memiliki penampilan Dewi Cahaya yang membuat Huo Yuhao jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, hanya ada satu Dewi Cahaya, yang dikembangkan dari keterampilan fusi jiwa bela dirinya dengan Huo Yuhao. Apakah penampilan sangat penting? Jika itu yang terjadi, Juzi yang sama-sama menggairahkan akan merebut hati Huo Yuhao sebelum dia tahu tentang identitasnya sebagai Dewi Cahaya. Namun, dia masih tetap sangat sopan dan pantas bersamanya. Dia tidak memulai apapun dengannya. Setelah 2,5 tahun, hatinya masih bersama Wang Donger. Apa yang harus dia khawatirkan? Itu harus menjadi kecemburuan yang intens, atau mungkin bahkan ketidaknyamanan yang memungkinkannya untuk menyelesaikan dilemanya. Dia tidak curiga, dan bahkan menerima Wang Qiwer sekarang. Setidaknya, dia tidak merasakan permusuhan yang sama terhadap Qiwer sebelumnya. Wang Donger juga perlahan memasuki meditasi mendalam dengan penerimaan yang baru ditemukannya. Sedikit gelombang aura cahaya mengelilingi tenda dan membuat suhu di dalamnya lebih hangat. Mereka akhirnya terbebas dari masalah. Malam ini sangat damai. Sementara itu, Kai Meier, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo bergiliran berjaga. Mereka tidak membangunkan orang lain. Tanda pisah. Ketika Huo Yuhao terbangun dari tidur lelapnya, dia merasa sangat sakit dan sakit kepala yang memecah. Kekuatan jiwanya baru pulih 30%, tetapi dia tidak lagi selemah sebelumnya. Ketika dia membuka matanya,
dia sedikit tersesat ketika dia melihat langit-langit tenda yang redup. Di mana saya? Dia tidak ingin bergerak karena sakitnya, tetapi aroma di tenda mengingatkannya pada seseorang, karena itu terlalu akrab. Donger, donger. Huo Yuhao segera berteriak, dan berjuang untuk duduk. Meskipun dia tidak memiliki luka, dia masih sangat pusing saat dia duduk. Dia hampir jatuh kembali. Tirai ke tenda terbuka, dan wajah terkejut mengintip ke dalam. Yuhao, kau akhirnya bangun. Wang Donger menekuk pinggangnya dan memasuki tenda. Diam-diam dia senang. Yuhao memanggil namaku dulu setelah dia bangun. Setelah melihat Wang Donger, Huo Yuhao bahkan tidak berpikir, dan meraihnya. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Wang Donger juga terpana oleh hasratnya. Namun, dia memeluknya kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah dia membeku sesaat. Donger, apakah Anda tahu sesuatu? Saya sangat takut. Huo Yuhao bergumam pelan. Wang Donger tertegun. Dia merasa agak aneh. Seharusnya aku yang takut, kan? Aku takut tidak melihatmu lagi. Saya hampir diambang kematian 2 kali, tetapi pada akhirnya saya berhasil bertahan hidup. Donger, aku benar-benar merindukanmu. Saat dia berbicara, dia memeluknya lebih erat. Tidak peduli musuh kuat apa yang dia hadapi, dia selalu berhasil menjaga ketenangannya. Namun, dia dipenuhi dengan perasaan kebahagiaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat Wang Donger lagi setelah secara sempit menghindari kematian. Dia juga melafalkan perasaan terdalamnya padanya. Wang Donger memukul bahunya, idiot, mengapa Anda mengambil risiko itu? Kenapa kau tidak tinggal bersama kita semua? Kenapa kau tidak mengajakku? Petik 2. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tahu jawabannya. Mereka berdua berpelukan erat begitu saja dan merasakan detak jantung masing-masing. Hati mereka akhirnya bersama setelah mereka bersatu kembali dan menjalin hubungan mereka. Dalam hati Huo Yuhao, sosok yang milik Dewi Cahaya sekarang akhirnya dan sepenuhnya miliknya. Lain kali, sudah lama. Bagaimana tubuh Yuhao? Suara Kai Meier terdengar di luar setelah batuk. Wang Donger ingat bahwa ada orang lain di luar, dan wajahnya mulai memerah, sementara telinganya juga memerah. Dia dengan cepat melepaskannya dan melirik Huo Yuhao dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Huo Yuhao meraih ke depan tanpa sadar dan menusuknya. Kulitnya lembut dan halus, seperti almond beancur. Aroma segarnya menenangkan, dan Huo Yuhao merasa mabuk pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak orang yang menunggunya di luar, dia akan menciumnya berkali-kali. Ketika mereka berdua keluar dari tenda, semua orang merasa geli ketika mereka mengelilingi mereka berdua. Keduanya memerah pada titik ini. Wang Donger berbalik dan bersandar di bahu Huo Yuhao. Dia memukulnya dengan ringan beberapa kali. Seorang pria lebih berkulit tebal. Meskipun wajah Huo Yuhao merah, dia segera pulih dari rasa malu dan berkata, Din Kai, kakak perempuan tertua-tertua, saudari Ruoruo, Yong Yue, Musuan. Senang sekali kalian semua baik-baik saja. Petik 2. Kai Meier tersenyum dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Huo Yuhao menjawab, saya masih agak lemah. Pertarungan kemarin terlalu intens. Jika bukan karena bantuan Kiwer, kita pasti sudah mati. Ya bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Kai Meier menjawab, dia masih tidur. Untungnya, hidupnya tidak dalam bahaya setelah Anda mengobatinya. Dia memang pemilik naga emas. Dia pulih dengan cepat meskipun dia menderita cedera kritis. Tidak ada kekambuhan juga. Apa yang terjadi dengan kalian berdua kemarin? Petik 2. Huo Yuhao masih sedikit takut saat dia memikirkan pengalaman kemarin. Mereka sangat sial. Pertama, mereka telah bertemu dengan 3 tuan jiwa jahat. Setelah itu, mereka bertemu dengan 3 binatang jiwa mutan. Kemalangan mereka tidak normal. Dia menceritakan bagaimana dia bertindak sendiri setelah dia menyadari ada sesuatu yang salah menggunakan deteksi spiritualnya, dan bagaimana dia dan Wang Qiuer bersaing dengan dan menjebak Zhong Liren. Dia juga mengulangi apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Dia memberitahu mereka hampir semua yang telah terjadi, tetapi menyembunyikan 2 hal. Pertama, dia tidak berbicara tentang cahaya pemurniannya.
Dia menjalin kebohongan dan mengatakan dia menggunakan syok spiritualnya 2 kali berturut-turut, berhasil menghancurkan roh binatang Zongliren. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Wang Qiwer, dia juga menyembunyikan fakta bahwa dia telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini tidak benar-benar layak disembunyikan. Namun, dia memutuskan untuk menyembunyikannya saat dia mengingat apa yang dia dan Wang Qiwer alami kemarin, dan ketika dia melihat Wang Donger yang khawatir dan bahkan ketakutan. Untuk alasan yang sama, dia juga menyembunyikan bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan hidup Wang Qiwer. 2 kebohongan sebelumnya masih bisa diekspos oleh Wang Qiwer, tetapi dia takut akan kebohongan terakhir. Bagaimanapun, hanya dia yang tahu tentang itu. Luka di pergelangan tangannya juga telah disembuhkan oleh kekuatan hidup yang sangat besar dari emas kehidupannya setelah 1 malam istirahat. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, semua orang terkejut meskipun mereka belum mengalaminya sendiri. Keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah itu terlalu berbahaya. Wang Donger sedikit linglung setelah mendengar kata-katanya. Setelah Huo Yuhao menceritakan bagaimana Wang Qiwer menyelamatkannya, dan bagaimana itu menyebabkan luka-lukanya yang parah, tatapan mata Wang Donger berubah. Matanya bergerak, seolah dia memikirkan sesuatu. Namun, dia secara tidak sadar mengepalkan tangan Huo Yuhao dengan erat. Setelah mendengarkan Huo Yuhao, Kai Meier tertegun. Kalian berdua terlalu berani. Bahkan dengan bakat luar biasa Anda, dia adalah seorang master jiwa iblis 8 cincin. Bahkan dalam duel, aku tidak bisa menangkapnya. Namun, kalian berdua menggagalkan rencananya. Bagaimana dengan 2 anak beruang Dark Golden Terraclaw Bear yang Anda bicarakan? Biarkan mereka keluar. Jangan membekukan mereka sampai mati. Petik 2. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan melepaskan kedua anaknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka masih beku, tetapi Huo Yuhao bisa merasakan kehidupan mereka yang berkembang melalui deteksi spiritualnya. Ultimate Ace-nya tidak hanya digunakan untuk melukai. Itu memiliki efek pelestarian yang agak kuat juga. Huo Yuhao menekan kedua tangan pada kedua anaknya dan perlahan-lahan menarik aura tipe S utamanya. Dia juga sedikit mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menggunakan teknik surgawi misteriusnya untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah mereka. Kedua anaknya berdiri di sana dalam keadaan linglung, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Karena Huo Yuhao berani untuk membekukan mereka, itu berarti dia telah mempertimbangkan aspek ini. Dalam Ultimate Soldier Plan, ia telah mengambil pelajaran khusus tentang resusitasi kardiopulmoner. Bukalah dan berikan tekanan sebelum agitasi dengan kekuatan jiwa. Dengan kontrol deteksi spiritualnya, Huo Yuhao memulihkan kedua anaknya dengan sempurna. Akhirnya, mereka mulai bernapas setelah 10 menit. Dada mereka juga bisa terlihat naik dan turun. Kedua anaknya terlihat sangat lucu. Mereka baru saja lahir, dan bahkan belum membuka mata mereka. Kai Meier berkata, Yuhao, apa yang kamu rencanakan dengan mereka? Huo Yuhao berkata, jika akademi membutuhkannya, kita dapat membawanya kembali. Saya percaya Bell Dueling Area harus membutuhkannya. Lagi pula, anak beruang Dark Golden Terraclaw Bear sangat sulit ditangkap. Petik 2. Kai Meier juga tidak berdiri di upacara. Dia mengangguk dan menjawab, ayo bawa mereka kembali ke akademi dulu. Namun, saya tidak berpikir area duel bis cocok untuk mereka. Dengan situasi saat ini di area duel bis akademi, mereka berdua mungkin menakuti sisa-sisa binatang buas biasa ketika mereka berkembang setelah beberapa bulan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Kai Meier, Huo Yuhao dan Wang Donger saling memandang. Mereka teringat akan masa ketika Huo Yuhao melepaskan aura 100.000 jiwa binatang buas dan menakuti seluruh area duel binatang. Mereka berdua geli pada saat ini. Zhang Lexuan menyela, mari kita angkat mereka di halaman dalam dulu. Semua orang akan merawat mereka jika mereka berada di halaman dalam. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan berkata, kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Kedua anaknya perlahan pulih, dan bahkan mulai menangis. Tangisan mereka terdengar agak menyedihkan, seperti bayi yang menangis. Semua orang yang hadir adalah yang terbaik di Akademi Shrek,
tetapi tidak satupun dari mereka yang membantu mengangkat Dark Golden Terror Claw Bears sebelumnya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao punya ide cemerlang dan berkata, mereka berdua pasti lapar. Sayang sekali, ibu mereka telah terbunuh. Mayatnya pasti diambil oleh tuan-tuan roh jahat yang jahat itu juga. Din Kai, apa kau tahu apa yang dimakan Dark Golden Terror Claw Bears? Petik 2. Kai Meier bingung dengan pertanyaan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beruang Dark Golden Terror Claw yang matang makan daging, tetapi anak-anak muda seperti itu harus makan susu, kan? Susu. Beberapa pria menundukkan kepala, karena mereka takut menyebabkan kesalahpahaman jika mereka melihat wanita. Ada lebih banyak pria daripada wanita di tim mereka. Selain Din Kai, mereka juga tidak bisa menyinggung Zhang Lexuan dan Han Ruoruo. Ada juga Wang Qiwer, yang kemampuan bertarungnya telah disaksikan oleh semua orang sebelumnya. Pada saat ini, suara lemah terdengar, tidak, mereka tidak makan susu. Mereka mengonsumsi daging sejak mereka dilahirkan. Makan pertama mereka harus plasenta dan tali pusar ibu mereka. Untuk binatang buas yang kuat, mereka dilahirkan dengan gigi. Petik 2. Mereka makan daging sejak mereka dilahirkan. Mereka memang sangat kuat. Semua orang berbalik ke arah dari mana suara itu berasal. Mereka melihat Wang Qiwer berjuang ketika dia keluar dari tendanya. Wajahnya sangat pucat, dan dia tampak suram. Namun, itu bisa dimengerti, mengingat bahwa dia telah menderita luka serius seperti itu. Dia mampu berdiri setelah hanya 1 malam, yang menunjukkan betapa sulitnya dia. Daging. Jika mereka mengonsumsi daging, maka itu jauh lebih mudah. Li Yongyue dan Mo Xuan menawarkan diri untuk mendapatkan daging. 3 kera serigala itu sangat besar, dan penuh dengan daging. Wang Qiwer berjalan perlahan ke yang lainnya. Zhang Lexuan berjalan untuk mendukungnya. Wang Qiwer memandangnya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Zhang Lexuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, kita harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Jika Anda dan Yu Hao tidak menarik Tuan Roh Jahat, kami akan berada dalam kesulitan. Bisakah kamu berjalan? Jika Anda tidak bisa, jangan memaksakan diri. Petik 2. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya baik-baik saja. Sedikit lemah. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao juga menatapnya dengan ekspresi prihatin. Pertarungan kemarin telah menghilangkan konflik di antara mereka berdua. Ketika Wang Qiwer bangun, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Tidak diragukan lagi, itu milik Huo Yuhao. Auranya bahkan ada di sana. Setelah itu, dia ingat apa yang terjadi kemarin. Huo Yuhao berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang dia yang memberi darah kepadanya, tapi itu masih muncul dalam pikiran Wang Qiwer. Dia belum mengungkapkan kemampuan terakhir dari 3 kemampuan bawaan yang diberikan padanya oleh naga emasnya. Itu adalah dia bisa merekam semua yang terjadi setelah dia tidak sadar dalam pikirannya. Saat ini, tatapan dingin di matanya menjadi kurang lazim. Wang Donger melepaskan lengan Huo Yuhao dan berjalan menuju Wang Qiwer. Huo Yuhao ketakutan dan buru-buru berkata, Donger, kamu. Wang Donger berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Kelalaian itu begitu mempesona hingga mencekik. Apakah kamu tidak percaya diri dalam diriku? Tapi aku memiliki keyakinan mutlak padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada semua orang. Dia tersenyum tipis setelah berbicara, dan terus berjalan menuju Wang Qiwer. Wang Donger berhenti berjalan sebelum Wang Qiwer. Mata Wang Qiwer tampak seperti telah meleleh sebelum ini, tetapi mereka langsung disegel dalam es sekali lagi saat dia menatap dingin pada Wang Donger dan tetap diam. Wang Donger juga menatapnya. Dia secara bertahap membungkuk dan membungkuk seperti itu pada Wang Qiwer di depan mata semua orang yang waspada. Maafkan aku, Qiwer. Saya meminta maaf kepada Anda dengan tulus atas betapa tidak masuk akalnya saya sebelum ini dan bagaimana saya telah memusuhi Anda. Semuanya salah saya, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Cih, Huo Yuhao menarik napas dingin ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, Donger, permainan apa yang ingin kamu mainkan?
Huo Yuhao tahu betapa sombong dan sombongnya Wang Donger sejak hari pertama mereka bertemu. Meskipun kebanggaan ini jarang ditampilkan saat mereka tumbuh dewasa, itu masih tertanam dalam ketulangnya. Namun, dia bersedia tunduk pada Wang Qiwer untuk pengampunan pada saat ini, bersedia untuk tunduk pada seorang gadis yang dia rasakan dengan begitu banyak permusuhan sebelumnya. Apa yang terjadi? Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di Akademi Shrek berbagi kejutan yang sama, tetapi hanya Kai Meier yang memberikan persetujuan diam-diam kepada Wang Donger. Gadis ini memang pintar. Wang Qiwer memandangi Wang Donger yang membungkuk dan sama-sama terkejut. Dia tertegun sesaat sebelum berkata, "Kamu tidak pernah melakukan apapun padaku, dan kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika Anda melakukan ini karena saya menyelamatkan hidupnya, maka itu bahkan lebih tidak perlu. Dia menyelamatkan saya sebelumnya, dan saya hanya membalas budi." Petik 2. Wang Donger berkata dengan tulus, "Tidak. Saya selalu menolak Anda di hati saya, dan saya minta maaf kepada Anda karena itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Tentu saja, Anda menyelamatkan hidupnya, dan saya sangat berterima kasih atas apa yang Anda lakukan, sebagai pacarnya. Jika ada sesuatu yang Anda perlu kami lakukan di masa depan, kami akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik kami, apapun yang terjadi." Petik 2. Wang Qiwer melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan dulu berlalu. Saya sudah mengatakan ini, dia tidak berhutang apapun pada saya." Petik 2. Wang Donger datang di sampingnya dan menyentuh lengannya ketika dia berkata dengan lembut, "Jika kamu mau mendengarkan, aku bisa menceritakan kisah kami, dan kemudian kamu akan mengerti mengapa aku memendam permusuhan terhadapmu sebelum ini. Biarkan saya mengantar Anda kembali untuk beristirahat." Petik 2. Wang Qiwer ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Huo Yuhao memandang dengan rahang kendur dan mata tertegun ketika Wang Donger membantu Wang Qiwer kembali ke tendanya, dan bahkan menutup pintu masuk tenda. Huo Yuhao tidak tahu harus berbuat apa. Han Ruoruo datang di sampingnya dan terkikik. "Begitu, kamu gugup. Apakah itu terasa mengasyikkan?" Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Saya benar-benar gugup, tetapi kegembiraan mungkin agak terlalu berlebihan." Dua dari mereka. Han Ruoruo tertawa dan berkata, "Itulah yang kamu dapat karena menggoda wanita di mana-mana. Anda tidak puas dengan Donger, dan Anda akhirnya menggoda Qiwer juga. Donger benar-benar memiliki hati yang besar. Ketika kami sedang mencari kalian berdua kemarin, kamu berbaring di tanah tanpa rasa belas kasihan, sementara Wang Qiwer berbaring di pahamu. Pakaiannya telah terkoyak-koyak, dan dia mengenakan pakaian Anda. Jika Donger adalah orang lain, orang itu mungkin akan marah. Apakah Anda tahu apa yang dia katakan?" Petik 2. Keingintahuan Huo Yuhao segera terguncang. "Apa yang dia katakan?" Han Ruoruo berkata, "Donger berkata dia mempercayaimu. Yang benar adalah bahwa saya dapat mengatakan bahwa dia sangat sedih karena Anda terluka, dan karena Anda bersama Wang Qiwer. Saya bisa membaca sorot matanya, dia lebih suka dia sendiri yang terluka parah daripada melihat Anda dengan wanita lain di masa-masa sulit Anda. Dia pasti merasa sangat sedih di dalam. Ini bukan tentang kecemburuan atau kecemburuan, ini tentang dia yang tidak bisa membantumu." Petik 2. Mata Huo Yuhao menjadi serius. Donger, bagaimana aku bisa mencintaimu untuk mengembalikan kasih sayang yang kamu miliki untukku?" Han Ruoruo berbisik, "Hei, Anda belum benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianati Donger, bukan?" Petik 2. Huo Yuhao segera melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi tanpa ragu-ragu. "Benar-benar tidak. Dia satu-satunya gadis di hatiku. Tidak peduli seberapa besar Wang Qiwer terlihat seperti dia, Donger akan selalu menjadi Donger di hatiku, dan Qiwer akan selalu menjadi Qiwer." Petik 2. Han Ruoruo tertawa dan berkata, kata-kata benar. Sepertinya keputusan Donger untuk percaya kamu tidak salah. Pada akhirnya, Anda harus memperlakukan Donger sebaik mungkin, dan bahkan saya tidak akan membiarkan ini pergi jika Anda tidak. Donger adalah gadis yang baik." Petik 2. "Ya." Huo Yuhao mengangguk setuju. Seruan bisa terdengar tidak jauh dari tempat mereka berada.
Ini adalah Great Stardew Forest, dan bahaya bisa tiba kapan saja. Han Ruoruo masih berbicara dengan Huo Yuhao pada saat sebelumnya, tetapi seberkas cahaya keemasan membentang di berikutnya dan segera membungkus Li Yongyue dan Mo Xuan, yang tidak terlalu jauh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kabar baik, Li Yongyue berteriak. Mo Xuan berbalik dengan ekspresi kegembiraan. Kami telah menemukan tulang jiwa. Tulang jiwa yang nyata. Itu tulang paha kiri. Petik 2. Dia mengangkat tulang paha ungu mengilat ke udara saat dia berbicara dan melambaikannya di langit. Warna ungu gelap melepaskan bayangan cemerlang saat itu bersinar. Mo Xuan dan Li Yongyue telah melalui mayat kera serigala untuk 2 beruang Dark Golden Terraclaw kecil ketika mereka menemukan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Mereka berdua elit dari halaman dalam Akademi Shrek, dan mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mengikuti gelombang kekuatan jiwa dan dengan cepat menemukan tulang paha kiri kera serigala ini. Tulang jiwa adalah harta yang sangat langka, jauh lebih berharga dibandingkan cincin jiwa. 3 kera serigala adalah mutan, tetapi mereka masih binatang buas dengan setidaknya 10.000 tahun budidaya. Setiap tulang jiwa memiliki keterampilan jiwa tunggal, kecuali untuk tulang jiwa ratus ribu tahun, tetapi makhluk jiwa akan selalu menghasilkan tulang jiwa yang lebih kuat semakin kuat mereka. Bahkan satu tulang jiwa seperti itu memiliki nilai yang tak terukur. Li Yongyue menyerahkan tulang jiwa kepada Kai Meier setelah kembali ke perusahaan, dan mata semua orang berkaca-kaca. Tulang paha kiri ini memancarkan cahaya hitam keunguan yang samar, dan ada sedikit cahaya perak yang berkedip di dalam. Huo Yuhao adalah yang paling terkejut ketika dia melihatnya. Dia menyadari, yang sangat mengejutkan, bahwa tulang paha kiri ini bukan tipe kegelapan. Tulang jiwa melepaskan warna hitam keunguan, tapi ada aura yang lebih kuat di atasnya, dan itu milik undulasi spasial. Ini berarti bahwa elemen tulang paha kiri sejalan dengan elemen spasial 3 kera serigala. Dia memikirkan kemampuan teleportasi instan mereka, dan hati Huo Yuhao mulai berdebar. Jika tulang jiwa ini mengandung kemampuan itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia memikirkan hal ini, dan dia berkata, bagaimana dengan 2 lainnya? Sudahkah Anda memeriksanya, senior? Huo Yuhao dan Wang Donger adalah yang termuda di perusahaan, jadi semua orang adalah senior mereka. Li Yongyue dan Mo Xuan segera mengerti apa yang dia coba katakan. Mereka bertukar pandang dan berkata, kita tidak bisa seberuntung itu, kan? Huo Yuhao menjawab dengan penuh arti, keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah. Mereka tidak membutuhkan Kai Meier untuk mengajar mereka, dan mereka berseru pada waktu yang hampir bersamaan ketika mereka secara terpisah menerkam 2 bangkai lainnya. Huo Yuhao sudah meniup salah satu dari mereka menjadi berkeping-keping sebelum ini. Iya, sebenarnya ada satu lagi. Li Yongyue adalah yang pertama mengumumkan kabar baik. Dia tidak harus memeriksa bangkai yang lain, tetapi malah menemukan tulang jiwa kedua di antara bagian-bagian berdarah di vegetasi. Selain itu adalah tulang paha kiri lain, identik dengan yang sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Mo Xuan berseru dengan penuh semangat, saya juga punya. Ini luar biasa, juga tulang paha kiri. Petik 2. Setelah beberapa saat, 3 tulang jiwa yang identik yang melepaskan aura hitam keunguan dan berkedip dengan cahaya perak muncul di hadapan Kai Meier. Kai Meier penuh kekaguman saat dia menatap ketiga tulang jiwa yang identik ini. Meskipun dia tidak seperti Huo Yuhao, dan tidak menebak keterampilan jiwa yang terkandung dalam tulang-tulang jiwa ini, dia tahu bahwa tulang-tulang jiwa yang identik ini dapat digabungkan bersama untuk membentuk tulang jiwa yang sama sekali baru. 3 bersama akan jauh lebih berharga daripada mereka sendirian, dan bahkan dia tidak bisa menghargai ketiga tulang ini. Selain itu, tidak perlu memberikan perkiraan itu. Yuhao, Kai Meier memanggil. Aku di sini. Huo Yuhao buru-buru mengakui. Dia mulai merasakan gelombang kelemahan sekali lagi, terutama tentang apa yang Wang Donger dan Wang Qiwer berbisik di tenda di sisi lain. Itu memberinya banyak tekanan psikologis, dan gangguan itu membuatnya semakin lemah. Kai Meier menyerahkan 3 tulang jiwa kepadanya dan berkata, simpan itu. Ah, Huo Yuhao terkejut. Apa yang kamu lakukan, Din Kai?
Tulang jiwa ini milik semua orang. Bagaimana Anda bisa memberikan semuanya kepada saya? Petik 2. Kai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hadiah grup. Mereka milik Anda dan Wang Qiuer. Kalian berdua adalah yang membunuh kera serigala itu. Kami tidak melakukan satu hal pun. Petik 2. Huo Yuhao buru-buru mencoba membantah kata-katanya. Tetapi jika bukan karena perlindunganmu dan bantuan perusahaan, kita tidak akan mampu menjelajah begitu jauh ke dalam hutan Great Stardow. Tentu saja, Kai Meier memasukkan 3 tulang jiwa ke tangannya. Berhentilah berbicara tentang semua itu. Jika bukan untuk Anda dan Qiuer, saya bahkan tidak yakin seperti apa hasil akhirnya. Kalian berdua adalah siswa akademi yang berharga, jadi 3 tulang jiwa ini milikmu sejak awal. Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan menyimpan 1 tulang jiwa, dan saya akan memberikan 1 kepada Wang Qiuer. Kami akan menyumbangkan sisanya untuk akademi. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa Huo Yuhao dan Wang Qiuer telah mempertaruhkan hidup mereka untuk membunuh 3 kera serigala untuk mendapatkan tulang jiwa ini, tetapi Huo Yuhao lebih tahu daripada menjadi egois dan mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Itu lebih baik dengan Zhang Lexuan dan Han Ruoruo, tetapi Li Yongyue dan Mo Xuan memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Kai Meier ragu-ragu sebentar sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah. Anda dapat menyimpannya untuk saat ini, dan Anda dapat menyumbangkan yang terakhir langsung ke Departemen Jiwa Bela Diri setelah kami kembali ke akademi. Anda tidak harus memberikannya kepada saya.